Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat kode barang bagi teman pemula yang baru buka usaha bengkel ataupun usaha lainnya. Jadi untuk penulisan kode barang ini bisa digunakan untuk misalkan toko baju ataupun toko sepatu bisa ya. Jadi kenapa kita harus membuat kode barang? Jadi supaya untuk mempermudah ketika kita melakukan pembukuan ataupun ketika si pembeli mau beli barang kita, jadi kita tahu harga jualnya berapa. Apalagi misalkan dia minta harga kurang, jadi kita udah tahu modalnya berapa, kemudian harga jualnya berapa. Jadi di sini kita membuat kode barang ini untuk mempermudah ya ketika si pembeli melakukan pembelian di toko kita. Kalau misalkan yang namanya barang, apalagi yang namanya barang bengkel ini kan banyak, spare part bengkel ini banyak, nggak semua kita akan sanggup ngafal. Walaupun misalkan udah setahun, belum tentu kita sanggup hafal. Makanya kita harus buat kode barang supaya tidak keliru nanti dalam penjualannya. Kalau misalkan kita cari lihat di bone, kita nanti akan kesulitan. Jadi waktunya lama nanti. Kalau misalkan kita mau cari di bone ketika ada pembeli, ya kita cari buka bone, cari bone, entah bonenya kemana, nanti waktunya akan lama. Ya, jadi dengan membuat kode barang ini, jadi untuk mempermudah. Jadi untuk mempermudah kita. Jadi di sini saya udah buat kode barang. Ada 10 angka ya, 10 huruf ya, ada 10 huruf. Ini adalah jeruk manis, ini sebagai contoh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat kalimat yang lain nggak masalah, ini sebagai contoh untuk mempermudah. Jadi 55 angka ini ya, supaya jadi saya buat seperti ini supaya untuk mudah mengingat. Nah, jadi misalkan katakanlah ini ada 3 barang ya, sebagai contoh. Misalkan ini ada ban dalam ya. Jadi misalkan misalkan harga dari ban dalam ini katakanlah misalkan 30.000. Nah, 30.000 harga modalnya. Kemudian kita mau jual dengan harga 35.000. Nah, ini ya. Oke. Jadi angka ketiga ini adalah R, kemudian 0 ini adalah S. Jadi kita bikin RS ya. Kita bikin kode di sini untuk modalnya RS. Nah, kita bikin seperti ini RS ya. Kemudian kita strip atau spasi, kita bikin 35 berarti R K, RK ya, 35 RK. Oke. Jadi ini adalah harga modalnya, kemudian RK ini adalah harga jualnya. Jadi RS ini modal dan RK ini adalah harga jual. Jadi untuk jasa pemasangan, jadi kembali kepada pribadi masing-masing karena setiap bengkel punya kebijakan masing-masing ya. Jadi kalau misalkan jasa nggak usah ditulis. Jadi harga modal dan harga jual saja. Nah, seperti ini sebagai contohnya. Dan yang kedua misalkan ini sebagai satu contoh lagi. Misalkan sebagai contoh aja, ini ada gris ya sebagai contoh. Misalkan 36.000, 30.600 misalkan. Ataupun 15.600. Jadi kita genapkan aja. Jangan 600 itu nggak usah kita tulis, misalkan 16.000 ataupun 15.100 ataupun 15.600, kita genapkan aja 16.000. Nah, kalau misalkan 16.000 tulisannya J, angka 1 itu adalah J, kemudian M ini adalah 6, kemudian kita bikin strip, kemudian harga jualnya berapa, misalkan katakanlah 20.000. 20.000 adalah kodenya E, kemudian S ini adalah 0, jadi 20.000 ES ya. Nah, jadi ini adalah harga modalnya 16.000, kemudian harga jual 20.000. Ini sebagai contoh. Nah, seperti itu kira-kira.
Jadi kalau misalkan kita pakai bon ini, cari dulu berapa harga, nanti waktunya ini sangat lama karena banyak sekali teman-teman bengkel yang istilahnya baru pemula, dia banyak yang nggak menulis nggak dia bikin kode barangnya. Ketika si pembeli mau beli harga barang, dia cari bon dulu, cari bon. Kalau misalkan bonnya 3 lembar, oke lah. Ini kalau misalkan bonnya udah terlalu banyak, pusing kepala nanti. Nah, jadi di sini sebagai contoh untuk mempermudah bagi teman-teman pemula yang istilahnya yang baru buka usaha, baik usaha toko sepatu ataupun usaha baju, bisa juga dibikin kode barang seperti ini. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cari-cari bon itu susah. Kita cari berurutan, ini lama, waktunya lama. Jadi untuk memperhemat waktu, jadi kita bikin kode seperti ini ya, kode barang. Jadi kita tahu harga modalnya, kemudian kita tahu juga harga jualnya. Nah, udah kita tulis seperti ini, mungkin seminggu 2 minggu kita nggak hafal untuk kode barang ini, kita simpan ataupun kita tempel di laci uang supaya nanti kita ingat ya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk mempermudah, untuk kode barang ini bisa dibuat macam-macam. Yang penting hurufnya ini jangan yang sama, nggak bisa sama. Misalkan di sini E, di sini juga ada huruf E, nggak bisa, dia harus beda-beda. Dari angka 1 sampai angka ke-10 ini harus beda-beda. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.